Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Michael Musyafi'i, SEAK, MAK, selaku dosen pengampu di bidang mata kuliah kebijakan publik. Dan perkenalkan nama saya Muhammad Jason Alan Berkusuma dengan NIM 17134220818. Nah, pada hari ini saya akan membahas terkait analisis efektivitas digitalisasi administrasi pajak melalui Cortex System dan dampaknya terhadap layanan akuntan publik. Nah, ini tuh ada beberapa yang perlu dievaluasi dalam kebijakan publiknya itu sendiri. Oke, mari kita bahas. Yang pertama terkait latar belakang, di mana eh, transformasi digital administrasi pajak melalui Cortex System merupakan upaya DJP untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan penerimaan negara, di mana dalam beberapa dekade terakhir, sistem administrasi perpajakan di Indonesia menghadapi berbagai tantangan seperti kompleksitas regulasi, rendahnya kepatuhan wajib pajak, serta keterbatasan pengawasan dan deteksi terhadap praktik penghindaran pajak itu sendiri. Nah, seiring berkembangnya teknologi informasi, pemerintah melihat peluang untuk merevolusi sistem perpajakan melalui digitalisasi guna memperkuat fungsi pengawasan, memperluas basis pajak, dan menyederhanakan prosedur administrasi. Nah, salah satu tonggak utama dari transformasi ini adalah penerapan sistem Cortex, di mana sebuah infrastruktur digital terpadu yang dirancang untuk menggantikan sistem manual dan semi elektronik sebelumnya. Namun di balik itu semua, digitalisasi perpajakan melalui sistem Cortex ini eh, mem- em, mencerminkan tekad pemerintah dalam membangun administrasi pajak yang lebih responsif, berbasis data dan dapat terintegrasi dengan sistem keuangan nasional maupun internasional. Lalu, eh, meskipun Cortex memberikan banyak kemajuan dari sisi efisiensi dan transparansi, ada beberapa pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan yang perlu dievaluasi. Mungkin dari sisi teknis, masih terdapat gangguan sistem, keterbatasan kapasitas server, serta kurangnya interoperabilitas dengan sistem pelaporan internal perusahaan atau kantor akuntan publik maupun konsultan pajak. Nah, selain itu, masih banyak wajib pajak, khususnya pelaku UMKM dan pelaku usaha daerah, yang belum memiliki literasi digital memadai untuk memanfaatkan fitur sistem secara optimal. Nah, dari sisi regulasi Cortex belum sepenuhnya didukung dengan landasan hukum yang konsisten dan terintegrasi. Oke, kita lanjut pada analisis efektivitas kebijakannya. Yang pertama yaitu terkait efektivitas kebijakan publik eh, dengan dengan tingkat transparansi dan akuntabilitas sistem yang diterapkan. Penerapan Cortex System oleh DJP bertujuan meningkatkan ketransparansi dalam pelaporan dan pembayaran pajak dengan menyediakan sistem yang terdigitalisasi dan terdokumentasi secara real time. Wajib pajak kini dapat melihat seluruh riwayat pelaporan, pembayaran, serta surat ketetapan pajak secara daring melalui akun masing-masing di DJP online itu sendiri. Dari sisi akuntabilitas, sistem ini memungkinkan DJP untuk melakukan pengawasan berbasis data dan resiko. Namun, temuan di lapangan menunjukkan bahwa transparansi tersebut belum sepenuhnya dirasakan oleh pihak ketiga seperti kantor akuntan publik maupun eh, konsultan pajak. Nah, contohnya seperti kantor akuntan publik maupun konsultan pajak eh, melaporkan bahwa akses terhadap data klien di Cortex masih terbatas dan memerlukan otorisasi token dari wajib pajak. Hal ini tuh memperlambat proses audit dan konsultasinya itu sendiri. Selanjutnya dari sisi efisiensi publik, layanan publik, sistem Cortex secara umum telah mempercepat proses administrasi perpajakan dibandingkan dengan sistem manual sebelumnya. Proses pelaporan yang dulu membutuhkan berkas fisik, kini dapat diselesaikan secara elektronik dalam waktu jauh lebih singkat. Berdasarkan laporan internal dari kantor akuntan publik maupun konsultan pajak, waktu asistensi pelaporan pajak, perusahaan yang semula ini membutuhkan waktu yang lama
Nah, sekarang tuh dapat diselesaikan dalam waktu yang lebih singkat dengan memanfaatkan fitur e-filing dan e-Bupot, di mana di tingkat nasional DJP juga mencatat bahwa lebih dari 95% SPT tahunan telah dilaporkan secara digital pada tahun 2023. Dengan demikian, efisiensi tersebut belum merata di seluruh wilayah Indonesia. Nah, yang ketiga itu terkait responsivitas terhadap kebutuhan masyarakatnya itu sendiri. Cortex sistem telah menyediakan sejumlah fitur layanan digital yang fleksibel, seperti e-registration, e-billing, dan dashboard informasi pajak. Sistem ini tuh dirancang untuk menyesuaikan dengan karakteristik wajib pajak, baik individu maupun badan, serta memfasilitasi akses layanan tanpa perlu datang ke kantor pajak. Namun, dalam praktiknya, banyak masyarakat, khususnya pelaku UMKM, mengalami kesulitan dan memahami penggunaan sistem. Nah, berdasarkan catatan dari kantor akuntan publik, sekitar 40% klien mereka dari sektor usaha kecil masih bergantung penuh pada bantuan konsultan pajak maupun kantor akuntan publik untuk melakukan pelaporan secara digital. Nah, yang terakhir terkait indikator partisipasi masyarakat dalam evaluasi kebijakan. Suatu kebijakan publik dikatakan efektif jika masyarakat sebagai penerima manfaat turut dilibatkan dalam proses perbaikan dan evaluasi. Dalam konteks Cortex, partisipasi masyarakat termasuk para profesional seperti akuntan publik dan konsultan pajak masih sangat terbatas. DJP hingga kini juga belum menyediakan saluran evaluasi yang interaktif dan terbuka seperti forum diskusi daring, survei kepuasan berkala, atau sistem feedback publik terhadap fitur layanannya itu sendiri. Nah, di sini juga eh, keterlibatan masyarakat dalam bentuk partisipasi evaluatif ini juga sangat penting untuk memastikan bahwa sistem yang dibangun benar-benar sesuai dengan kebutuhan kondisi pengguna di lapangan. Nah, dari keseluruhan evaluasi tersebut dapat diidentifikasi sejumlah permasalahan utama dalam implementasi kebijakan Cortex itu sendiri. Yang pertama terdapat ketimpangan dalam kemampuan akses teknologi dan literasi digital. Yang kedua, sistem masih menghadapi tantangan teknis seperti gangguan server dan keterbatasan interoperabilitas dengan server akuntansi lainnya. Yang ketiga, sistem belum menyediakan mekanisme koreksi otomatis atau kanal evaluasi publik yang terbuka. Yang keempat, akses terhadap data dalam sistem oleh pihak profesional seperti kantor akuntan publik maupun konsultan pajak masih terhalang oleh prosedur otorisasi yang merepotkan. Dan yang kelima, masih belum membangun mekanisme partisipatif yang sistematif untuk melibatkan publik dan profesional dalam perbaikan sistem. Lalu yang selanjutnya yaitu terkait temuan dan identifikasi masalah. Yang pertama yaitu keterbatasan akses data klien dalam sistem Cortex. Salah satu hambatan ini merupakan hambatan yang signifikan, yaitu dengan terbatasnya akses kantor akuntan publik maupun konsultan pajak terhadap data wajib pajak di sistem Cortex. Untuk dapat mengakses informasi perpajakan kliennya itu, eh, dua instansi tersebut harus meminta kode otorisasi token secara langsung dari klien. Hal ini tidak hanya memperlambat proses audit dan pelaporan, tetapi juga menimbulkan ketergantungan administratif yang dapat mengganggu independensi keakuntan publik itu sendiri. Yang kedua, gangguan sistem pada masa pelaporan massal, di mana dua instansi tersebut mencatat bahwa pada periode pelaporan besar seperti SPT tahunan dari Maret hingga April, server Cortex kerap mengalami gangguan. Sistem menjadi lambat, bahkan tidak dapat bisa diakses selama beberapa jam. Hal ini menyebabkan pelaporan klien yang seharusnya tepat waktu menjadi tertunda. Lalu yang ketiga, kurangnya fitur koreksi pajak otomatis, di mana dalam situasi ini ditemukan kesalahan pelaporan, misalnya karena kekeliruan klasifikasi, transaksi, atau pemotongan pajak. Sistem Cortex tidak menyediakan fitur koreksi otomatis yang fleksibel, di mana semua bentuk revisi harus diajukan melalui mekanisme manual seperti surat permohonan atau datang langsung ke KPP terdekat. Yang keempat, keterbatasan literasi digital klien. Sebagian besar klien
UMKM yang ditangani oleh dua instansi tersebut masih belum familiar dengan penggunaan fitur-fitur dalam Cortex System, terutama e-Bupot, e-billing, dan e-faktur. Banyak dari mereka menyerahkan seluruh prosesnya kepada dua instansi tersebut yang pada akhirnya membebani kapasitas internal instansi tersebut dan menambah waktu kerja yang seharusnya bisa dihemat oleh sistem digital. Dan selain itu, kesalahan input oleh klien sebelum diserahkan ke kedua instansi tersebut sering menyebabkan ketidaksesuaian data yang harus diverifikasi ulang secara manual. Lalu yang kelima, tidak tersedianya kanal umpan balik terstruktur, di mana dua instansi tersebut menyatakan bahwa selama penggunaan sistem Cortex, mereka tidak pernah dilibatkan dalam forum atau diskusi evaluatif bersama DJP. Yang terakhir yaitu tidak terintegrasinya Cortex dengan aplikasi akuntansi pihak ketiga, di mana sebagian besar klien menggunakan perangkat lunak berbasis cloud seperti Accurate, Journal, atau SAP. Namun Cortex belum terintegrasi langsung dengan aplikasi-aplikasi tersebut. Hal ini menyebabkan akuntan harus melakukan input data ulang untuk menyesuaikan format laporan yang tentu bertentangan dengan prinsip efisiensi digital. Nah, dapat disimpulkan bahwa kendala implementasi Cortex System tidak hanya bersumber dari sisi teknis sistem itu sendiri, tetapi juga dari kurangnya kesiapan ekosistem digital yang mendukung, baik dari sumber daya manusianya, integrasi sistemnya maupun partisipasi kebijakannya. Peran dua instansi ini sebagai penghubung antara wajib pajak dan negara harusnya dipandang strategis dan dilibatkan lebih aktif dalam proses evaluasi dan pengembangan sistem digitalisasi pajak. Tanpa dukungan struktural dan akses yang memadai, digitalisasi justru berisiko menciptakan birokrasi baru dalam bentuk digital yang tidak lebih efisien daripada sistem manual. Nah, rekomendasi kebijakannya itu yang pertama, eh, DJP perlu mengembangkan sistem akses otorisasi profesional secara permanen untuk pihak ketiga yang telah memiliki izin resmi seperti kantor akuntan publik maupun konsultan pajak. Akses ini harus terintegrasi langsung dengan akun DJP klien, di mana klien hanya perlu memberikan satu kali persetujuan formal untuk memungkinkan akuntan mengakses data perpajakan yang relevan tanpa harus menerus-nerus meminta token. Yang kedua, eh, pemerintah perlu meningkatkan kapasitas infrastruktur teknologi Cortex System khususnya pada masa-masa pelaporan padat seperti akhir tahun fiskal atau tenggat laporan SPT, di mana gangguan teknis seperti server down, lemot, atau error pada modul pelaporan harus diminimalkan dengan penambahan bandwidth, optimalisasi arsitektur sistem, dan penggunaan teknologi cloud-based yang scalable. Lalu yang ketiga, perlu dilakukan penguatan pelatihan dan literasi digital perpajakan, baik untuk wajib pajak maupun profesional pajak, termasuk akuntan publik. Nah, yang keempat, yaitu pemerintah perlu membuka forum komunikasi resmi dan periodik antara DJP dengan KP maupun konsultan pajak dan pengguna sistem lainnya dalam bentuk forum pengguna atau user community. Yang kelima, DJP bersama pengembang sistem harus mendorong integrasi sistem Cortex dengan software akuntansi pihak ketiga yang banyak digunakan dengan pelaku usaha dan kantor akuntan publik maupun konsultan pajak. Sistem ini tuh semacam seperti API atau Application Programming Interface harus dipersiapkan agar perangkat lunak seperti Accurate, Journal, SAP atau lainnya dapat mengimpor dan menyesuaikan data pelaporan ke format Cortex, di mana langkah ini itu juga mengurangi redundansi input data, menekan resiko kesalahan manusia, serta memangkas waktu pelaporan secara signifikan. Yaitu yang terakhir, DJP perlu merevisi dan menyederhanakan prosedur koreksi atau revisi pajak dalam Cortex System, di mana koreksi terhadap laporan atau pembayaran yang keliru seharusnya dapat dilakukan secara digital, langsung oleh wajib pajak maupun akuntan publik dan konsultan pajak dengan sistem validasi otomatis tanpa perlu mengajukan permohonan manual ke kantor pajak. Nah, kesimpulannya yaitu penerapan Cortex System merupakan langkah penting dalam modernisasi administrasi keperpajakan di Indonesia yang bertujuan meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kepatuhan pajak. Meskipun sistem ini membawa banyak manfaat, pelaksanaannya masih menghadapi tantangan teknis, keterbatasan akses data bagi profesional seperti KP maupun konsultan pajak, rendahnya literasi digital, dan kurangnya integrasi dengan sistem akuntansi pihak ketiga. Keberhasilan sistem ini tidak hanya bergantung pada
teknologi, tapi juga pada dukungan regulasi, kesiapan SDM, dan partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan. Dengan perbaikan menyeluruh dan kolaborasi yang kuat, Cortex berpotensi menjadi fondasi sistem perpajakan yang adil, modern, dan berkelanjutan. Nah, berikut daftar pustaka yang saya ambil dan masih ada lagi detailnya di laporan saya. Dan sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.